Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 9 Jaya Jaya Jaya. 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 Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar pengukuran dan perhitungan. Dua besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini, kita harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, kecepatan, dan sebagainya. B. Konsep satuan. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari dua macam, yaitu satuan MKS, meter, kilogram, sekon, dan satuan CGS, sentimeter, gram, sekon. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, sekon, Kelvin, ampere, kandela, dan mol ditetapkan sebagai sistem satuan internasional SI. Saat menemukan besaran dengan nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil, misalnya 0,000001 atau 1 juta, kita bisa mengubahnya menjadi faktor pengali seperti pada tabel berikut. A. Konsep besaran. 1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya adalah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Simak tabel berikut ini. 3. Operasi penting. A. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Tidak ada aturan khusus pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja pembulatan untuk bilangan desimal mengikuti angka taksiran paling sedikit. Contohnya adalah sebagai berikut. 1,23 ditambah 6,5 sama dengan 7,73. Dibulatkan menjadi 7,7. Untuk pembulatan, jika angka terakhir lebih besar dari 5, bulatkan ke atas. Jika angka terakhir lebih kecil dari 5, bulatkan ke bawah. Jika tepat 5, lihat angka sebelumnya. Misal angka sebelumnya ganjil, bulatkan ke atas dan sebaliknya. Contohnya, 6,766 dibulatkan menjadi 6,77. 6,743 dibulatkan menjadi 6,74. 6,765 dibulatkan menjadi 6,76. 6,735 dibulatkan menjadi 6,74. B. Operasi perkalian dan pembagian. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara dua bilangan atau lebih menghasilkan bilangan yang jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting paling sedikit. Contohnya sebagai berikut. 2,1 ada 2 angka penting dikali 2,25 ada 3 angka penting, sama dengan 4,725 dibulatkan menjadi 4,7. Ada 2 angka penting. D. Konsep notasi ilmiah. Hal yang harus dipahami bahwa di dalam fisika besaran-besaran hasil pengukuran tidak hanya berupa puluhan, ribuan, atau ratusan ribu, tetapi juga skala makro dan mikro, contohnya massa bumi atau massa elektron. Untuk menulis massa elektron yang tidak terlihat oleh mata telanjang tentulah sangat sulit karena ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu, dibentuklah suatu notasi yang disebut notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini bisa mempermudah kita dalam menentukan suatu nilai besaran yang terlalu besar atau terlalu kecil. Penulisannya adalah sebagai berikut. Keterangan. A sama dengan bilangan satuan, besarnya antara 1 sampai 10 dan boleh berupa desimal. Dan N sama dengan ordo atau pangkat. E. Konsep pengukuran.
Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut. Keterangan: X sama dengan nilai besaran yang diukur, X0 sama dengan hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X sama dengan ketidakpastian pengukuran, sama dengan 1/2 skala terkecil alat ukur. Berikut ini merupakan contoh pengukuran beberapa besaran di dalam fisika. Berikut ini merupakan contoh pengukuran beberapa besaran di dalam fisika. 1. Pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Berikut ini contoh pengukurannya. A. Mistar. Mistar atau biasa disebut penggaris memiliki skala terkecil 1 mm, sehingga ketelitian mistar 0, mm atau 0,05 cm. Perhatikan contoh berikut. Hasil pengukurannya sama dengan 3,1 dikurang 0,3 sama dengan 2,8 cm. Penulisan hasil ukur sama dengan 2,8 kurang lebih 0,05 cm. B. Jangka sorong. Jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelian lebih baik daripada mistar. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan gambar di atas, skala utama sama dengan 0,3 meter. Skala nonius sama dengan 3,0,01 sama dengan 0,03 cm. Hasil pembacaan alat sama dengan skala utama ditambah skala nonius sama dengan 0,3 ditambah 0,03 sama dengan 0,33 cm. Terima kasih. C. Konsep dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang besaran pokok tersebut diapit oleh kurung siku. Contohnya sebagai berikut. Lalu apa manfaat dituliskannya dimensi besaran? 1. Untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalnya gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat. Usaha memiliki persamaan dimensi dengan energi dan sebagainya. 2. Untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Berikut ini tabel lambang dimensi untuk besaran-besaran pokok dan turunan. Aturan angka penting. 1. Pengertian angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu pengukuran. 2. Aturan angka penting. Dalam penulisan angka penting terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Semua angka Bukano merupakan angka penting. Contohnya 2,34 memiliki 3 angka penting. 65,765 memiliki 5 angka penting. Semua angka 0 yang terletak di antara angka Bukano merupakan angka penting. Contohnya 3,009 memiliki 4 angka penting. 70,6 memiliki 3 angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka Bukano merupakan angka penting. Contohnya 3000 memiliki 4 angka penting. 1,230 memiliki 4 angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan, koma bukan termaksud angka penting. Contohnya 0,1. Memiliki 1 angka penting. 0,005 memiliki 1 angka penting. 0,0567 memiliki 3 angka penting. Semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Semua angka sebelum faktor pengali
pada notasi ilmiah merupakan angka penting. C. Micrometer Screw. Micrometer Screw memiliki ketelitian lebih baik daripada dua alat sebelumnya, yaitu 0,01 mm. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur diameter kawat ketebalan kertas dan benda-benda kecil lainnya. Perhatikan contoh berikut. Skala utama sama dengan 3,5 mm, skala nonius sama dengan dalam kurung 12 kali 0,01 sama dengan 0,12 mm. Hasil pembacaan alat sama dengan skala utama ditambah skala nonius sama dengan 3,5 ditambah 0,12 sama dengan 3,62 mm. 2. Pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Gauss 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram. Lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. Lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Perhatikan gambar berikut. Hasil pengukuran massa di atas adalah 400 gram ditambah 70 gram ditambah 9,4 gram sama dengan 479,4 gram. 3. Pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut amperemeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Adapun contoh gambar alatnya adalah sebagai berikut. Hasil pengukuran amperemeter di atas adalah sebagai berikut. HP atau hasil pengukuran sama dengan skala jarum dibagi skala akhir dikali batas ukur sama dengan 60 dibagi 100 dikali 5 sama dengan 3 ampere. 4. Pengukuran volume benda tak beraturan. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, kita bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume pada benda tersebut. Perhatikan contoh berikut. 5. Pengukuran waktu. Alat yang bisa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Perhatikan contoh berikut. Hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch di atas adalah 2 menit ditambah 12 second. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau penulisan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.